Ini dia film yang lagi happening saat ini. Inside Out 2, sebuah petualangan seorang anak yang sedang memasuki fase baru dalam hidupnya dan dihadapkan pada emosi-emosi baru yang bikin dia perlu beradaptasi. Selama ini mungkin parents mengira tidak perlu memperkenalkan jenis emosi pada anak karena mereka akan mengetahuinya sendiri. Padahal itu tidak benar loh. Agar anak bisa mengungkapkan perasaannya, parents perlu memperkenalkan jenis emosi dan cara mengelola perasaan yang tepat. Halo sobatku, apa kabar? Salam sehat selalu. Saya Justinus Joko Tinugro, psikolog dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kita akan bahas seperti tadi di awalan ya, kita akan bicara mengenai emosi. Setiap orang, setiap manusia pasti memiliki emosi. Tapi saya perlu nih meluruskan, karena di masyarakat itu sering menganalogikan bahwa emosi itu hanya marah. Itu salah ya sobatku ya. Emosi itu banyak sekali, ada kecewa, ada benci, ada gembira, bahagia, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk emosi. Kalau boleh saya rangkum, emosi itu ada dua, yaitu emosi yang positif dan emosi yang negatif. Tapi sobatku, tidak semua orang ini bisa mengenali loh emosinya dengan baik. Maka di episode ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara mengenali ya. Sobatku, kalau orang tidak bisa mengenali emosinya dengan baik, itu akan mengakibatkan kesehatan mentalnya ini akan menjadi kurang baik ya. Maka orang yang punya kesehatan mental baik, salah satu indikatornya adalah dia bisa mengungkapkan emosinya dengan baik. Dan sebelum mengungkapkan, dia harus mengenal dulu bagaimana cara kita untuk memperkenalkan emosi-emosi itu terhadap anak. Satu, kita bisa memperkenalkan lewat berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Misalnya lewat film, sobatku pasti sudah menonton ya. Atau ada yang belum menonton film Inside Out 2 ya. Di sana kita bisa melihat bagaimana seorang anak dari masa anak-anak kemudian masuk ke remaja, dia punya beberapa emosi-emosi yang berkembang baru daripada emosi sebelumnya. Dan di sana kita akan melihat bagaimana proses dia untuk belajar tentang emosinya. Nah, kita bisa melihat film itu dan kita bisa belajar. Kita ajak anak kita dan kita jangan hanya diam sebagai orang tua. Kita memperkenalkan ya bahwa ini loh emosi marah, ini loh cara mengatasi. Itu bisa sangat membantu. Yang kedua, selain audiovisual tadi, kita juga bisa melewati sebuah buku ya. Jadi lewat buku itu kita akan melihat, membacakan dongeng-dongeng yang terkait dengan masalah-masalah emosi. Misalnya kayak dongeng-dongeng zaman dulu ya, Kancil Nyolong Timun, atau apa yang sekarang orang tua itu sudah jarang sekali mendongeng. Padahal dongeng itu bagus banget ya, karena banyak pesan-pesan moral, banyak emosi-emosi ketika Kancil ini marah, takut, iri, dan lain sebagainya. Itu bisa dikenalkan lebih lanjut pada anak ya. Dan itu akan lebih powerful ketika diberikan pada saat menjelang tidur. Kemudian kita juga bisa mengenalkan dari apa? Peristiwa kita sehari-hari. Kita sebagai orang tua bisa sharing juga bagaimana pengalaman-pengalaman kita ya. Pengalaman-pengalaman kita sebagai orang tua. Dulu saya pernah mengalami situasi-situasi di mana saya misalnya marah, kemudian fase di mana saya mengalami situasi sedih. Itu kita ceritakan pada anak dan kita sharingkan bagaimana cara mengatasinya ya. Jadi hal tersebut bisa kita pakai nih sobatku, bagaimana agar anak ini lebih mengenali emosi-emosinya dengan baik. Baik sobatku, sekarang saya akan memberikan beberapa trik bagaimana kita bisa mengajarkan anak agar dia lebih bisa mengelola emosinya dengan baik. Seperti yang tadi sudah saya utarakan bahwa emosi-emosi itu ada dua ya secara umum ya. Emosi yang bahagia, kemudian ada emosi yang kurang bahagia ya. Jadi emosi yang positif dengan emosi yang negatif. Kadang-kadang ada orang atau anak yang tidak bisa mengenali emosi bahagianya dia loh. Makanya ada beberapa hal yang tadi sudah saya utarakan bisa kita pakai. Nah, bagaimana untuk terus bisa menstimulasinya ya?
Yang jelas yang bisa kita lakukan sebenarnya hanya satu, yaitu memasukkan anak itu di dalam situasi-situasi tertentu, di mana situasi tertentu itu bisa mencoba menstimulasi emosi-emosinya dia. Misalnya situasi di mana dia berinteraksi dengan orang lain, di sana akan banyak sekali emosi-emosi yang bisa timbul dari proses sosialisasi itu. Maka kalau punya putra-putri, Ananda itu mohon untuk dimasukkan dalam situasi yang berhubungan dengan orang lain, karena di sana bisa timbul situasi marah, ya, kemudian situasi iri, situasi emosi cemburu, dan masih banyak lagi. Ketika situasi itu muncul, kita sebagai orang tua itu tetap harus mendampingi anak itu. Untuk apa? Untuk memberikan stimulasi pada anak ketika kita melihat, oh, anak ini sepertinya kurang bisa memahami emosinya dia, atau dia sudah memahami tetapi dia tidak bisa menyikapi dengan baik. Disitulah peran orang tua, ya. Jadi di sana orang tua bisa untuk memberikan pendampingan terkait dengan emosi, ya. Nanti pendampingan itu termasuk bagaimana cara-cara menyelesaikannya. Nah, beberapa hal yang tadi sudah saya utarakan di atas itu adalah kita bisa menceritakan apa yang sudah kita alami. Misalnya kita dulu pernah mengalami situasi yang hampir sama, kita juga bisa menceritakan bagaimana trik-triknya mengatasi situasi itu. Baik sobatku, tadi beberapa trik yang saya berikan kepada sobatku. Semoga menjadi bahan refleksi bagi kita semua, dan itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita agar kita menjadi parents yang luar biasa, di mana kita terus belajar untuk memahami kehidupan kita di dalam keluarga, terutama dengan anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Justinus Djoko Nugroho. Sampai bertemu lagi di dalam edisi berikutnya Sobatku Parenting. Terima kasih, bye-bye.